Oke, shalom. Kita akan lanjut berbicara tentang nomina. Nah, kita sudah mengenal ada dua jenis nomina penting dengan kasus yang berbeda. Yang pertama berfungsi sebagai subjek, nomina dengan kasus nominatif. Yang kedua adalah nomina dengan kasus akusatif yang berfungsi sebagai objek langsung atau objek penderita. Nah, selain objek langsung, masih ada objek yang tidak langsung yang akan kita pelajari dalam video ini. Nah, secara teknis, objek tak langsung adalah orang, benda yang secara tidak langsung ya, ini tidak langsung dipengaruhi oleh aksi atau tindakan yang disebutkan dalam verba. Jadi, eh, nomina ini atau benda ini berhubungan dengan tindakan tersebut, tapi tidak langsung mengalaminya. Sebagai contoh dapat kita lihat di sini, pada kalimat saya memberikan tas itu kepada ibu. Saya adalah memiliki kasus nominatif. Tas itu akusatif atau objek langsung. Tetapi ada ibu kepada ibu. Ada ibu yang juga berperan sebagai objek, tetapi objek tidak langsung terkait dengan tas itu. Nah, bagaimana kita mengenali ada sebuah nomina adalah objek tak langsung? Salah satunya adalah penggunaan kata kepada. Nah, pada video ini kita akan mengenal dua jenis objek tak langsung yang memiliki kasus genitif dan datif. Nah, jadi ini adalah nomina-nomina yang juga perlu saudara-saudara kenal karena penggunaannya sangat luas dalam kitab-kitab Perjanjian Baru. Nah, kita akan lihat masih sama ya. Dalam kesempatan awal ini kita masih akan melihat nomina-nomina dengan deklensi pertama dan kedua. Yang pertama adalah kasus genitif. Nah, kasus genitif memiliki kekhasan kan, dan dia merupakan petunjuk objek yang berhubungan dengan kepemilikan atau penunjuk kepemilikan. Contoh kita lihat pada kalimat ini. Setiap orang harus memelihara hukum-hukum Allah, hukum-hukum Allah. Ya, nomoi tu theou. Nah, jadi dalam bahasa Yunani, Allah adalah kasus genitif, ya, berhubungan dengan kepemilikan. Jadi menunjukkan bahwa ada hukum-hukum milik Allah, ya, ada hukum-hukum milik Allah. Nah, kata genitif biasanya mengikuti kata yang dimodifikasinya. Jadi ada nomina yang dimodifikasi oleh kata atau kasus genitif ini. Nah, kata yang dimodifikasi ini disebut sebagai nomina utama atau head noun. Nah, kita lihat contoh tadi, hukum-hukum Allah. Jadi yang dimaksud hukum-hukum Allah adalah hukum-hukum milik Allah. Nomoi tu theou, nomoi ini hukum, theou, theos, Allah. Nomina utama adalah hukum-hukum karena yang dimodifikasi adalah hukum. Jadi ada hukum-hukum. Hukum yang mana? Hukum-hukum milik Allah. Sedangkan nomina berkasus genitif ini adalah pemodifikasi adalah tu theou. Nah, bagaimana kita mengenal kasus genitif dalam bahasa Inggris? Biasanya kita cukup mudah dengan adanya penggunaan kata of. Contohnya the laws of God. Jadi the laws ini nomina utama. God ini adalah genitif, kingdom of heaven. Contoh-contoh begini adalah kasus genitif. Nah, bagaimana kita mengenali akhiran kasusnya? Oke, masih tentang genitif. Nah, nanti kita akan pelajari ini lebih banyak. Huruf upsilon digunakan pada akhiran genitif tunggal.
upsilon. Sedangkan omega nu adalah akhiran kasus untuk genitif jamak. Nah, kita kembali menggunakan contoh kata logos. Logos adalah nominatif tunggal maskulin. Logon, mudah-mudahan masih ingat ya, itu adalah akusatif tunggal. Nah, logu, perhatikan di sini, upsilon adalah genitif tunggal. Logon, logon, sama dengan ini ya, genitif jamak. Jadi, ada omega nu. Nanti perhatikan perbedaan penggunaannya dengan omikron nu. Itu adalah akusatif ya. Mari kita melihat contoh-contoh ini. Ten basileian tu theu. Perhatikan ini. Akhiran upsilon, kerajaan milik Allah atau the kingdom of God. Kemudian ini ya. Ten dikaiosinen tu theu. Ya, kebenaran milik Allah tu theu. He basileia ton uranon. Perhatikan bentuknya di sini omega nu. Ya, ten hodon kuriu. Nah, ini perhatikan sini upsilon sama ya dengan ini ada ton dendron. Di sini omega nu top pneuma tu theu sama dengan sebelumnya roh milik roh Allah atau roh milik Allah, the spirit of God. Jadi inilah contoh-contoh kasus genitif. Nah, yang kedua adalah kasus datif. Nah, pemakaian kasus datif ini cukup luas, lebih luas dari genitif. Kalau genitif itu menunjukkan kepemilikan, jadi kita akan mengenal atau mengerti nuansa milik di dalam penggunaan kasus genitif. Nah, kasus datif ini lebih luas. Nah, kira-kira cakupan makna yang akan kita mengerti dari penggunaan kata-kata dengan kasus ini adalah kepada, terhadap, di dalam, dengan. Nah, yang bernuansa begitu. Nah, bagaimana kita membedakan bahwa ini kepada, terhadap, di dalam, dengan? Tentu saja kita akan mengenalinya dari konteksnya dalam kalimat tersebut. Nah, di bawah kategori kepada, setitik-titik. Nah, itu muncullah objek tak langsung dalam hal ini kasus genidatif. Bagaimana kita mengenali akhiran kasus? Kita akan melihat ada iota sebagai tanda kasus datif tunggal, ya, iota. Sedangkan iota sigma adalah tanda kasus jamak. Iota datif tunggal, iota sigma kasus jamak datif. Nah, ini paradigma. Kita kembali ke paradigma. Inilah yang terjadi perubahan-perubahan sesuai dengan deklensi pertama kedua ya. Ini nominatif tunggal, kita sudah lihat di video selanjutnya sebelumnya. Ini akusatif tunggal juga sudah, nominatif jamak sudah, akusatif jamak sudah. Kita akan lebih fokus kepada genitif tunggal dan datif tunggal, genitif jamak, datif jamak. Nah, kita lihat di sini, maskulin. Genitif tunggal maskulin akhirannya adalah upsilon. Datif tunggal maskulin tadi sudah disebut iota. Genitif jamak maskulin omikron nu. Datif jamak iota sigma. Maskulin. Genitif tunggal untuk feminin sigma. Datif tunggal feminin iota. Genitif jamak omikron nu. Datif jamak iota sigma untuk feminin. Bagaimana dengan netral? Deklensi 2. Genitif tunggal netral upsilon. Datif tunggal neuter netral akhiran iota. Genitif jamak netral omikron omega nu. Datif jamak netral iota sigma. Nah, perhatikan untuk datif jamak
Untuk semua deklensi, iota sigma. Datif tunggal sama semuanya menggunakan iota. Nah, nanti ada banyak persamaan-persamaan yang pelan-pelan kita akan mengenali dan menghafalnya. Nah, ini apabila akhiran kasus sudah bergabung dengan huruf akhir stem vokal. Ya, untuk genetif tunggal U, S, AS, U. Ya, untuk datif tunggal O, perhatikan ada iota subscript E, A, O. Perhatikan untuk datif tunggal ini ada iota subscript di bawah akhiran kasus. Kemudian genetif jamak on. Sama ya, datif jamak ois, ais, ois. Nah, ini nanti agak sulit untuk dihafalkan. Kita akan lebih mengerti dengan penggunaan yang lebih sering. Nah, ini setelah digabung dengan kata, ya kita fokus ke genetif tunggal. Contoh pada logo. Ya, untuk genetif tunggal maskulin logo. Datif tunggal maskulin logo. Perhatikan omega dengan iota subscript di bawah. Genetif jamak logon. Datif jamak logois. Ya, untuk genetif tunggal feminin grafes horas. Datif tunggal grafe hora. Perhatikan iota subscript. Untuk netral genetif tunggal ergo. Datif tunggal ergo. Ya, nanti bisa dilihat dalam contoh-contoh di bawah lainnya. Contoh genetif jamak maskulin logon, datif jamak maskulin logois. Genetif jamak ya, feminin grafon, datif jamak grafais. Genetif jamak netral ergon, datif jamak ergois. Nah, ini kita melihat contoh dalam beberapa kalimat dalam Alkitab ya. Efesus 1 ayat 1 nanti boleh sambil dibandingkan dengan uh, paradigma yang ada di tabel di atas ini. Efesus 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Paulos, apostolos Christu Jesu, dia telematos theu, tois hagiois, tois usin, en Efeso, kai pistois en Kristo Yesu. Nah, ada beberapa kata yang bisa kita kenali. Kristu Yesu. Perhatikan akhiran upsilon. Jadi ini adalah genetif maskulin tunggal. Yang kedua, perhatikan kata theu. Akhiran upsilon. Genetif maskulin tunggal. Kemudian kata Efeso. Perhatikan omega dengan iota subscript. Ya, ini datif feminin tunggal. Ya, Kristo juga sama ya, datif maskulin tunggal. Kemudian Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Oke, katos exelex atau hemas en auto pro kataboles kosmu. Einai hemas hagius kai amomus katenopio nautu en agape. Kataboles. Nah, perhatikan ini ya, ada di sini nih. Ini adalah genitif feminin tunggal, kosmu, upsilon. Ya, genitif maskulin tunggal, agape. Perhatikan ini, ita dengan iota subscript. Ini adalah datif feminin tunggal.